Sebelumnya minta maaf, pada umumnya laki-laki itu selalu menunjukkan egoisnya. Dia merasa sebagai imam, dia merasa sebagai kepala keluarga. Pertanyaan saya, bagaimana bila ada suami yang dari menikah tidak pernah memberikan nafkah, dan dia pun sering pergi dari rumah, tetapi dia selalu meminta uang kepada istrinya. Bila tidak diberikan, maka dia selalu mengatakan bahwa kamu berdosa. Saya ini imammu, kamu harus ikuti apa yang saya mau. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ini karena ini bukan komunitas 100 sahabat saja, saya menghormati tamu-tamu saya. Mungkin ini fansnya Ustadz Somad waktu di Zoom, Mbak Ayu Soraya, ada teman-temannya, ada Mbak Dewi. Silahkan kalau ada yang bertanya, sehingga ini bukan 100 sahabat saja yang menguasai di semua ini. Silahkan. Terima kasih, terima kasih banyak. Saya sudah cukup agak lama mulai Ramadan ya. Saya belum menyatakan, tapi saya ikut dalam kegiatan dari 100 sahabat ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waktu di virtual saya juga bertanya sama Ustaz. Ya. Saya ngefans sekali sama Ustaz. Wow. Saya mau bertanya, mungkin masih mewakili ibu ya Bu ya. Jadi begini pertanyaannya, jika suami istri misalkan suaminya itu meninggal duluan Ustaz, lalu apakah kalau nanti di surga kita bisa ketemu lagi? Saya pernah dengar juga kalau istrinya itu menikah lagi, dia tidak bertemu dengan suaminya yang pertama gitu Ustaz. Karena tadi Ustaz bilang nanti di surga kita ketemu dengan keluarga kita, anak cucu kita. Apakah misalkan suami meninggal duluan, istrinya menikah lagi, atau bisa ketemu dengan suami yang pertama? Atau kalau memang tidak bertemu, sebaiknya nggak nikah lagi Ustaz. Terima kasih. Maaf Ibu, pertanyaannya agak ini ya. Kalau seorang istri, suami istri, jika Ibu tadi menggunakan kata jika suaminya meninggal duluan, sebetulnya fakta survei sekarang bukan jika, memang laki-laki lebih banyak mati duluan. Ada profesor dokter Suhaimi namanya, kata dia perempuan itu lebih kuat secara gen daripada laki-laki, termasuk angka kematian. Makanya di dunia ini lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oleh sebab itu perempuan lebih bertahan, makanya banyak perempuan yang sampai tua sekali. Laki-laki asal batuk sedikit mati. Nah, jadi kalau pertanyaan Ibu tadi sudah dibahas Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab akhlak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggalnya 1111, mudah ingat tahun meninggalnya, 1111. Sekarang sudah 2020, berarti pertanyaan Ibu sudah dijawab 1000 tahun yang lalu. Di situ dikatakan Imam Al-Ghazali, kalau ada seorang meninggal, suaminya meninggal, habis itu dia nikah lagi, nanti dia di akhirat dengan suami yang mana? Kata Imam Al-Ghazali, dengan suami yang paling baik akhlaknya.
dua kan Ustaz. Mana yang paling baik akhlaknya di antara yang damai itulah dia nanti di akhirat. Itu kata Imam Al-Ghazali, bukan kata Abdul Somad. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Rizal kesempatannya. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Terakhir. Ustaz, ini waktunya. Terakhir. Dari Pangkal Pinang terakhir. Dari luar kota naik pesawat. Pangkal Pinang. Naik pesawat. Pangkal Pinang. Bangka Belitung. Bangka Belitung, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya buat Mas Rizal, sahabat setia saya Pak. Saya kebetulan kantornya ada di Bangka Pangkal Pinang. Kemarin Mas Rizal ketika WhatsApp saya posisi di Pangkal Pinang. Hari ini sampai hari Kamis schedule meeting saya penuh Ustaz. Begitu Mas Rizal WhatsApp tentang ceramah Ustadz Abdul Somad, jam 11 malam saya langsung ke rumah sakit untuk rapid. Masya Allah. Barakallah. Agar paginya saya bisa terbang, karena dengan kondisi COVID ini penerbangan hanya sekali di pagi hari di Pangkal Pinang. Saya memang ngefan dengan Ustaz Somad. Setiap menjelang tidur, kalau saya sudah mendengarkan Al-Quran melalui YouTube, saya ingin tersenyum, saya cari YouTube-nya Ustadz Abdul Somad. Ceramah apa saja, jadi tidur saya indah Ustadz. Live dia. Ustadz sering ceramah di tempatnya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Terkadang saya dengan mama almarhum dekat sekali. Hanya kadang saya nggak datang di sana karena saya tahu kalau di rumahnya Ustadz Arifin Ilham jemaahnya banyak sekali. Kenapa saya bela-belain terbang di sini? Saya yakin pasti khusus di sini. Spesial ya Ustadz, izin. Ini pertanyaannya masih mewakili para ibu-ibu, mungkin sedikit tentang bapak-bapak juga. Begini Ustadz, sebelumnya minta maaf, pada umumnya laki-laki itu selalu menunjukkan egoisnya, dia merasa sebagai imam, dia merasa sebagai kepala keluarga. Pertanyaan saya, bagaimana bila ada suami yang dari menikah tidak pernah memberikan nafkah dan dia pun sering pergi dari rumah, tetapi dia selalu meminta uang kepada istrinya. Bila tidak diberikan, maka dia selalu mengatakan bahwa kamu berdosa. Saya ini imammu, kamu harus ikuti apa yang saya mau. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bukan hubungan antara tuan dengan hamba sahaya. Hubungan tuan dengan hamba sahaya adalah hubungan statusnya tamlik, kepemilikan. Kamu adalah budak saya, itu hamba sahaya. Sedangkan hubungan laki-laki dengan perempuan adalah akad, yang diikat oleh akad. Dalam akad itu ada hak dan kewajiban. Maka ibu punya 5 hak terhadap laki-laki.
maka bapak punya 5 kewajiban yang menjadi hak ibu. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Mestinya dari mulai ngajar ibu baca Quran, ngajar sholat sunat, ngajar ngaji semua. Tapi kalau dia tidak mampu, dia serahkan ke guru mengaji, dia izinkan untuk pengajian. Yang 3 ini disebut dengan nafkah, nafkah bahasa Arabnya, makan, pakai, tempat tinggal. Pendidikan dengan perhatian, non nafkah materi zahir. Ketika dia tidak memberikan kewajiban itu, maka perempuan ini punya wali 6 orang. Walinya itu ayah, kakek, abang ayah, abang kandung ibu, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. 6 orang wali inilah yang mengingatkan si laki-laki tadi tentang kewajiban dia. Ya, jadi yang saya pahami dari ibu tadi bahwa si laki-laki itu 2 kesalahan dia. Pertama, dia tidak memberikan hak perempuan. Yang kedua, dia mengeksploitasi agama supaya orang patuh kepada dia. Jadi yang menyelesaikan itu siapa? Wali. 6 orang wali tadi memanggil dia untuk meluruskan pemahaman dia. Makanya idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Yang dimaksud agamanya itu tadi, ngerti dia apa kewajiban hak dia. Sehingga kalau dia sanggup, dia lakukan. Kalau dia tidak sanggup, dia ngaku. Kalau dia ngerti agama, dia akan ngaku, aku belum punya kerja tetap, aku kena PHK, aku tidak mampu. Maka ibu perempuan yang punya kerja, wanita karir, boleh memberi zakat ke suaminya. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Laki-laki tidak boleh memberi zakat ke istri karena istri wajib diberi nafkah. Tapi perempuan boleh memberi zakatnya. Karena abang kena PHK, masuk dalam fakir miskin, nah ini ku kasih zakat. Sampai segitunya. Jadi maksud saya, dia 2 kali salah. Pertama, dia jahil, tak mengerti agama. Yang kedua, dia eksploitasi tentang ketaatan, kepatuhan itu. Aku adalah surgamu, surat-surat mobil, semua surat tanah kau semua kasih ke aku. Nah, itu kan 2 kali dia salah. Yang meluruskan itu bukan ibu. Ibu-ibu yang sudah ngaji tidak serta-merta lalu menceramahi bapak-bapak. Ibu lapor ke wali. Walilah nanti yang memanggil, memberikan pemahaman pada dia. Panggil Habib, panggil Ustadz, dikasih 2 kali tak bisa, diruqyah. Mungkin dia diganggu jin. Nah, mudah-mudahan semuanya diberikan Allah pemahaman agama yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu, saya bicara hukumnya. Wallahu a'lam.